Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin as-salihin al-muttaqin al-mustafirina lailan wa naharan liyakunu minat taibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Innallaha azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qatwasal muttaqun liqaulillah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudaraku sekalian, monggo selalu dan selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan di hari yang paling mulia, hari Jumat dalam satu minggu ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Apalagi bagi panjenengan semua yang belum diberi kemampuan Allah untuk ibadah haji, itu menurut Kanjeng Nabi memang gantinya haji adalah Jumatan. Saya ulangi, dalam hadis al-Jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Jadi bagi orang yang belum diberi kemampuan haji ke Mekah, dengan datang ke masjid yang Jumat itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Hadis ini lama, mungkin tidak disampaikan oleh para ustaz. Allah adil kalau orang diukur dengan harta, dan haji itu harus ke Mekah, saudara sekalian, ke Madinah, dan itu biaya yang tinggi. Maka Allah kan tidak adil mengukur orang hanya dengan harta. Disinilah Nabi dawuh, al-Jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Itulah kesempatan panjenengan yang belum diberi kemampuan istiqomah haji, nggih monggo kalau hari Jumat lebih mempersiapkan diri untuk Jumatan. Seperti leluhur kita dulu, kalau hari Jumat jam 10 sudah datang, kalau perlu ikut membersihkan masjid. Dan tambahan keterangan Nabi, kalau datang lebih awal, karena orang haji itu juga dianjurkan kurban, maka kurbannya sama kurban unta atau sapi. Karena barangkali lama tidak diingatkan, sekarang yang belum diberi kesempatan haji itu sekarang modelnya apalagi wong Surabaya teko kari dhewe mulih dhisik dhewe. Mudah-mudahan ini peringatan, monggo muhasabah bagi yang belum diberi kesempatan istiqomah haji, monggo pahala Jumatan itu sama dengan pahalanya ibadah haji. Itulah Allah. Kalau hukum, saudara sekalian, di dalam Islam itu sama, tidak pandang bulu siapapun, orang kaya, orang miskin, pangkat. Nabi ngedawuh, anakku Fatimah mencuri tetap saya potong tangan. Kalau harta memang Allah melebihkan satu dibanding yang lain, tapi ukurannya bukan akeh DDE, harta tadi berkualitas atau tidak. Bab Islam itu pendekatannya bukan banyak tapi kualitas. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak ada aksaru amala yang amalnya paling banyak, boten, yang paling berkualitas.
Dalam Fusilat, waman ahsanu qaulan, bukan waman aksaru qaulan. Bab manusia itu selalu pendekatannya, fokusnya akeh, tapi sering tidak berkualitas. Kalau Islam kualitas. Maka kalau hari ini kita juga bicara mukmin yang kuat, itu mukmin yang berkualitas. Nah, kualitas orang, saudara sekalian, lebih ditentukan hatinya daripada fisiknya. Di dalam Quran, kata hati psikis itu sampai 479 kali, sedangkan kata rogo badan itu hanya 7 kali. Itulah di Quran, saudara sekalian, selalu kita diingatkan fi qulubihim maradun. Kolbun itu jamannya kulubun, bahwa di dalam hatinya memang sakit. Tidak ditemukan di Quran fi badanihim maradun, tidak ada. Di Quran itu menggunakan 3 kata, kalau badan, rogo, ya, 1 badan, 2 jismun, jamannya ajsamun, kadang jasadun, jamannya asadun. Panjenengan tidak akan menjumpai di Quran fi ajsadihim maradun, tidak ada. Quran tidak pernah salah. Fi abdanihim, badan jamnya abdan, maradun nggih mboten enten. Selalu, bahkan bisa sama kita hitung 19 kali, fi qulubihim maradun. Itu artinya kalau orang hatinya sakit, maka fisiknya sakit. Itulah dokter-dokter ahli kesehatan sekarang sudah mulai rendah hati, bahkan berani menyatakan orang sakit dan sehat itu ditentukan hati itu 70%, fisik hanya 30%. Itulah orang kalau banyak iri hati dengan tetangganya karena bangun teras, tidak bisa makan seminggu, itu orang seperti itu mesti gampang lorok, gampang matian, karena hatinya buruk. Itulah makanya Bapak saudara sekali bisa dilihat di dalam surat Al-Hajj ayat 46, bahwa berpikir itu tidak boleh dengan otak, dengan hati. Fi qulubihim qulubun yaqiluna, berakal, berpikir itu dengan hati. Karena apa? Karena akal ini kita salah kaprah. Kadang salah kaprah itu kalau udah umum benernya angel. Kados panjenengan beli aqua bu, diberi merek Cleo nggih gelem. Akal itu kan hardware, kayak mic yang saya pegang ini kan perangkat kerasnya yang bisa bunyi kan yang di dalam. Jadi akal itu saudara sekalian ibarat mobil bodi, yang bisa membuat mobil jalan kan mesin itu hati. Ada mesin tapi mesin ini buruk percuma. Maka memperbaiki hati itu lebih penting dari memperbaiki fisik. Kita akan lebih clear lagi, jelas lagi nanti setelah Jumatan. Monggo HP-nya boleh dibuka surat Al-Fat ayat 11. Yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim. Itu ayat menjelaskan bahwa orang bisa ngomong, itu bukan faktor lesan, alat ucap, itu hardware, perangkat keras. Yang bisa membuat orang ngomong itu hatinya. Saudara sekalian, kalau orang bisa ngomong ditentukan alat ucap. Alat ucap itu apa? Bibir 2, gigi, gusi, tenggorokan, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga. Kambing punya, sapi punya. Sehingga pertanyaan besarnya, sama-sama punya alat ucap, mengapa kambing tidak bisa bicara? Kecuali 1 kata nggih. Mbak, mulai Amerika sampai Amerika tidak ada pernah dengar kambing itu bisa ngomong berubah mama papa, tidak ada. Inilah orang sekarang terlalu sombong, terlalu percaya otak 100%, salah. Kembali bersihkan hati kita, dan membersihkan hati itu dengan cara apa? Ya, semua perintah Allah kita lakukan, dan khusus kalau menyangkut hati, zakat, infak, sedekah, karena ini memang kebersihan hati. Itulah kalau di Jawa yang kita diingatkan,
ambek paromo harto. Orang lu dengan hartanya menyumbang orang susah-susah, zakat, infak. Itu weruh sadurunge winarah, apa yang terjadi dia tahu. Hatinya kan menjadi bersih, apa yang terjadi menjadi bersih. Lain dengan ambek tur anggoro murko, orang yang sombong dan medit. Uang itu hanya untuk senang-senang, tidak mau membantu orang lain. Itu mesti dihancurkan Allah saat rezekinya. Ambek tur anggoro murko, sombong. Orang bilang adigang, adigung, adiguno itu. Adigang itu kijang, adigung itu gajah, adiguno itu ular. Sombong, merasa podo kuwate, berkelahi, ndak gelem ngalah, mati kabeh. Itulah hukum Tuhan, bahwa rezeki sebagai rezeki berikan Allah kepada kita ini memang miliknya orang yang sedang susah-susah. Dan apalagi kalau memang infak kan bebas seikhlas kita. Makanya di dalam surat At-Taubah 60 itu dari sekalian, yang zakat untuk 8 golongan akan Allah tidak menggunakan zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Disitulah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Shadaqat bisa tolak bala, tolak musibah. Sekarang gunung meletus, 3 jam sekali ada gempa bumi di Indonesia, padahal Allah menjamin sebenarnya di dunia tidak akan ada gempa bumi. Bisa dicek surat An-Naba 67 itu, alam najali arda mihada wal jibala atada. Itu jaminan Allah sebenarnya di dunia tidak akan ada gempa bumi, tidak ada gunung meletus. Mengapa sekarang di Indonesia 3 jam sekali? Karena tidak pernah ditolak, dan nolaknya harus dengan sedekah. Sama dengan mulai tahun 72, saudara sekalian, pemimpin seluruh dunia itu mulai tahun 72 di Paris untuk ingin meneruskan panas bumi, climate change. Sekarang di Brazil tanggal 6 kemarin. Tapi selama 50 tahun kan tidak makin dingin, makin panas. Karena apa? Percuma dengan konferensi. Karena menurut Allah menolak bala, kalau panas itu bala adalah dengan sedekah, dengan infak. Sebagian rezeki kita itu kan yang kita sedekahkan. Panjenengan punya rezeki, ya, yang panjenengan sedekahkan itu yang milik panjenengan nanti dibawa mati, yang tidak bukan milik panjenengan. Gobloknya manusia kan begitu. Ya, mau mencari duit sebanyak-banyaknya tapi tidak pernah sedekah loh. Apakah ketika panjenengan sedo mati itu yang kamu tinggal itu milik kamu? Tidak. Idza mata ibnu adama sedekah jariyah, ilmu manfaat. Seperti kita di masjid ini, satu majelis ini pahalanya lebih dari 1000 sembahyang rakaat sunnah. Ya. Kemudian kalau punya anak soleh yang mau mendoakan pada orang tuanya, ya tinggal apakah dia masih berpikir tahlil bid'ah atau tidak. Tapi kalau orang berpikir tahlil bid'ah, ya sak goblok-gobloke wong lah. Wong jelas waladin solihin, ya itulah ukuran anak soleh itu mendoakan orang tuanya yang sudah mati, kok mendoakan orang mati tidak boleh, itu ya goblok, aja nemen-nemen lah. Ini kan perintah Allah gitu. Sama dengan panjenengan orang mati, ya kan kewajiban mulai dimandikan, kemudian dikafani, disolati, kan didoakan sampai dikubur loh. Ndonga orang mati semua tidak boleh, itu dasare lho apa, goblok aja nemen-nemen lah menurut saya. Sudah zaman seperti ini kok masih tahlil haram, bid'ah, itu aja nemen-nemen lah. Mau belajar yang benar menurut saya. Ya kita harus belajar betul lah. Ojo pokoknya tapi ngaji ini durung tutup terus ngomong paling bener, itu kan ya ndak bener gitu itu. Kan masih ada orang jelas-jelas hadis, jelas Quran juga jelas, kok masih cari ini tahlilan. Tahlilan dongane orang lain tuh orang tua kan sama aja lah, saudara sekalian. Ya, itulah saudara sekalian, hal-hal yang muslim yang kuat adalah hati, monggo. Saudara sekalian, karena hati orang sekarang sakit. Kasus anak SMA yang ngebom di 72 Jakarta itu kan itu problem. Jadi seminggu sebulan mereka ngebom itu, saudara sekalian, WHO bersama pemerintah itu sudah menyampaikan laporan anak-anak SMA sederajat ini, Alia SMK ini, saudara sekalian, mereka itu sedang mentalnya nggak sehat. 1 di antara 5 itu kesepian di rumah, tapi orang tua tidak pernah nyapa misalnya, tidak pernah ngereken. Di sekolah juga tidak ada pelajaran akhlak,
hanya otak tadi. Terus 17% di antara anak-anak kelas setingkat SMA itu kan depresi, selalu ada tekanan batin, ambaan ombo antodowo lah, selalu ada problem ditekan. Kemudian 10% di antara mereka kan dicoba diteliti pernah bunuh diri, gagal atau bahkan ingin bunuh diri paling tidak. Kan berarti sudah 47%. Separuh anak-anak SMA sederajat itu sedang sakit jiwa. Karena apa? Sedang jauh dari Gusti Allah. Nah, orang tua juga tidak perhatian. Maka tugas kita, saudara sekalian, bagaimana anak-anak umur, di data pemerintah Menteri Kesehatan itu yang paling banyak bunuh diri di Indonesia itu umur 15 sampai 28. Anak-anak SMA dan itu lulus S1 tidak segera mendapat pekerjaan, terus rumongso gak ono Gusti Allah, percaya akal 100% lah, itu gobloknya di situ. Jadi yang paling banyak bunuh diri itu menurut data pemerintah umur 15 ke 28. Jadi panjenengan yang di atas sudah di atas 50 malah aman itu. Apalagi sering ke masjid, hati ini langsung Allah. Mengapa bunuh diri? Alzheimer, saudara. Alzheimer itu pikun plus. Pikun itu kan orang tua, baru makan minta diambilkan makan. Pikun itu lupa. Pikun plus itu apa? Plusnya plus mudah marah terus ingin bunuh diri. Apa? Alzheimer itu kalau orang HP-an 4 jam tidak berhenti itu kena Alzheimer. Fokus tuh 4 jam. Lu anak-anak itu bisa 4 jam tidak berhenti. Ketika sudah payah HP diletakkan, pengen makan, tidak ada makanan, kan stres. Itulah Alzheimer. Jadi pikun, tapi plusnya yang paling bahaya, ingin marah, semua dengan orang, semua orang disalahkan, mulai orang tuanya sampai tetangganya, temannya sampai gurunya. Terus bunuh diri, akhirnya tidak ada, tahu-tahu berubah dunia selebar daun kelor. Nah inilah yang kita orang tua harus perhatian ini. Kemudian juga yang mati, data pemerintah yang terbaru ini, saudara sekalian, yang ya orang masih mati di Indonesia ya, tapi yang banyak mati sekarang kan umur 20 sampai 39. Ini hari ini kenapa? Ya sama. Ya lulus S1 terus cari pekerjaan, ya percaya akal, bendino ngalon itu, tidak pernah mohon kepada Allah, tidak pernah sembahyang duha, terus tidak pernah baca waqiah. Itu kan solusi bahwa ikhtiar harus lahir dan batin. Kiai saya duha memang pagi, kalau waqiah saudara sekalian itu yang paling baik setelah asar sampai belum maghrib jangan berhenti waqiah insyaallah, dan minta yang betul pada Allah. Umur 4 bulan orang itu sudah dituntut Allah, umurmu piro, rezeki piro, udah ada, cuma kita tetap tapi karena percaya akal 100%, pada akal tadi itu kan hanya fungsinya 30%. Sekali lagi hanya perangkat keras, hardware. Lah, inilah saudara-saudara sekalian, ya, Quran tidak pernah salah. Ya. Fi qulubihim maradun, tidak ada fi ajsadi maradun. Jadi orang kalau hanya fisik yang sakit tapi hatinya tidak problem. Tapi kalau hatinya sakit, marah, ya, pulang dimarahi istri juga ikut marah, itu sudah hatinya hati kotor itu. Panjenengan tidak akan ada istri tidak cerewet di dunia itu mboten enten. Itu sudah kodrat Allah. Bahwa perempuan itu di kodratnya Allah masih lebih cerewet daripada laki-laki. Makanya di Quran kan innas sam'a wal basara, mendengar itu harus lebih diutamakan daripada melihat. Asmaul Husna yang 99 itu kan tidak pernah dibalik. Sami'un alim, maha mendengar baru. Jadi istri yang sedang marah jangan dilihat wajahnya, dengarkan baik-baik. Sambil merokok jawab saja swargo. Itu beres. Kalau panjenengan istri marah delok wajahnya tambah tua, wegah. Itulah di Korea hari ini. Di Korea hari ini orang cerai hampir tiap hari, umur 60, 70, 50, 60. Karena anak sudah mandiri, kemudian banyak laki-laki melihat istrinya tambah tua kok ternyata tidak berhenti cerewet, wis elek cerewet.
Istri juga begitu, karena sudah punya uang sendiri, tidak butuh laki-laki. Jadi sekarang sedang viral di Korea itu cerai itu setelah umur 50-60. Ya memang kawin itu enggak diniati ibadah, wegah. Itulah tempatnya pahala kita. Maka suami yang pandai-pandai mendengarkan istri yang sedang marah, itu suami yang kuat mentalnya, kuat fisik, mentalnya kuat, ya mukminnya kuat lah. Ya. Buktinya juga banyak, walaupun cerewetnya begitu hebat istri kepada suaminya, ketika suaminya meninggal kan, walaupun tidak semua kan ya banyak istri yang pingsan, semaput. Ya, walaupun cerewetin naudzubillah kepada suami, ya, tapi ketika mati ya tidak hanya nangis tapi semaput. Tapi problemnya kita kan tidak pernah dengar ada suami yang semaput nalika istrinya mati. Kan bisa sebaliknya, ketika istri mati malah alhamdulillah bisa kawin lagi. Itu artinya apa? Artinya cerewetnya istri itu karena sayang sama suami. Itulah beberapa kiai mengingatkan presiden kita karena tidak kawin itu karena programnya banyak tidak sukses karena orang tidak kawin. Orang tidak kawin kan dibenci Allah. An-nikahu sunnati. Ya. Jadi presiden kawin 2-3 malah tidak apa-apa. Tapi tidak kawin Allah kan tidak suka. Oh, mimpin negara kok tidak kawin. An-nikahu, ada beberapa kiai sepuh lah yang bisi saya, sapa sing wani bisi Pak Presiden, ini banyak programnya kurang berhasil karena apa kon kawin dhisik. Kawin itu penting. Ya, dan lebih penting yang menjaga kesehatan suami itu enggak, istri enggak ada. Di presiden itu kan ada tim kesehatan makanan, makan kan dicek. Ya. Walaupun dia dokter, kalau dibaca secara sudah 100 triliun suruh ngeracun kan bisa aja terjadi itu berkali-kali. Yang paling sayang sama suami kan mesti istri. Itu yang banyak kiai, siapa yang bisa memberitahu presiden suruh kawin lah, suruh balen sama Mbak Titik itu, biar ya programnya diridhoi Allah. Orang tidak kawin bukan umatku, ya begitu. Tapi ya begitu, kawin itu justru sabar. Ya. Jadi makanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah itu rumah tangga yang suami harus syaratnya pandai-pandai mendengarkan istri yang sedang marah. Yang terakhir saudara sekalian, karena catatan-catatan dari banyak orang. Jadi kalau anak muda seperti itu sebenarnya orang tua sama. Catatan pemerintah hampir 52% orang Indonesia sekarang sedang skizofrenia. Skizofrenia itu ya stres kecil lah. Sulit tidur, sulit makan, hati-hati itu. Nah, bagaimana menghilangkan stres? Monggo balik kanjeng Nabi dawuh. Untuk menghilangkan stres ada 3. Satu, sering menghadiri pengajian-pengajian. Khalaqah dzikir wa ta'lim, istilah hadis, tapi istilah kita kan pengajian, taklim. Seperti di masjid ini kan tak sama, ini dzikir, taklim, pengajian. Ini malaikatnya bisa lebih ribuan ikut mendengarkan. Selesai rambung Jumatan nanti semua malaikat lapor Gusti Allah menurut Nabi. Malaikat dari mana panjenengan? Kami baru ikut Jumatan di Masjid Abu Adnan. Itu orang datang di masjid itu tujuannya apa? Malaikat, ya Allah, mereka ingin Engkau tidak memasukkan ke neraka. Lalu apakah mereka yang di Masjid Abu Adnan pernah tahu neraka? Nggih dereng ya Allah. Upama pernah tahu, mereka tidak pernah absen Jumatan. Ada tujuan lain? Ada ya Allah, mereka ingin masuk surga. Apakah pernah tahu surga? Ya belum ya Allah. Misalnya mereka pernah tahu surga, tidak pernah absen. Terutama yang belum haji tadi diingatkan lagi, ya gantinya haji adalah Jumatan. Pahala Jumatan bagi belum haji sama dengan pahalanya orang haji. Makanya harus diprioritaskan. Kalau seperti mbah-mbah kita dulu itu jam 10 sudah berangkat ikut membersihkan masjid. Jangan seperti sekarang berangkat kari dewi mulih desik dewi, tidak ada perhatian. Itu sudah diberi kesempatan Allah, pahalanya sama dengan haji. Lah akhirnya Allah dawuh, wis malaikat orang-orang yang sedang di masjid tadi, satu, susahnya saya angkat. Amin Allahumma amin.
2, dosanya saya ampuni, amin Allahumma. 3, semua keinginannya saya kabulkan. Jadi untuk menghilangkan stres bukan datang ke Gunung Bromo terus gunungnya Semeru juga meletus, bukan. Pinggir ke pantai, apalagi hari-hari ini air laut atau kumbaknya gede. Manusia kan nuruti seneng, itu kan tidak betul. Konsep menghilangkan stres sering-sering menghadiri pengajian. 2, qiraatul Quran, seringlah baca Quran. HP ini dibanting mawon. Karena HP inilah yang melupakan kita pada Quran, pada Allah. Yang ketiga, ad-du'a ulailan, berdoa pada malam hari. Inilah saudara sekalian, hari ini sekali lagi ujian makin besar, dan bahkan sebenarnya kalau boleh nambah sedikit, mengapa makin panas? Mulai tahun 2022, Bapak bisa cek saudara di ITB lah, yang paling aktif di Indonesia itu jurusan geologi ITB. Mulai tahun 2002, saudara sekalian, bumi ini ngelilingi matahari atau sehari semalam itu tidak 24 jam, itu sudah 23 jam 59 menit kurang berapa detik, makin cepat. Mulai 2002 ada alatnya, masalahnya namanya atom cohesion. Seperti gunung meletus, kok gunung Semeru ada alatnya. Gempa bumi kok enggak ada tsunami, kan ada alatnya. Ini alatnya dipasang, enggak pernah berhenti. Dan tidak hanya ITB, semua kampus-kampus di luar negeri yang hebat-hebat sama. Sehingga kalau setahun sekali bumi ngelilingi matahari mengalami percepatan 5-10 menit, kan boten kroso, 356 hari. Sehingga profesor-profesor yang ahli geologi itu sebenarnya hari ini prihatin kalau kondisinya seperti ini. Jadi panas bumi bukan karena plastik, kemudian Indomaret tidak boleh tas plastik, itu urusan kecil gitu. Kalau yang paling prinsip karena bumi ini makin cepat. Sehingga 50 tahun lagi menurut para ahli, para profesor, itu sehari semalam tidak 24 jam, hanya 20 jam. Ini hitungan ilmiah, karena dipantau tidak pernah berhenti. Dan panasnya 2 kali lipat sekarang, bisa 80 derajat. Nandur buatan panen. Matahari terbit dari barat bukan dari timur. Sekarang aja kalau tiap pagi sudah bukan timur, sudah bergeser. Masjid Panjenengan kalau diukur kiblatnya sudah berubah. Karena bumi ngelilingi matahari kan sudah berubah. Ini ilmu. Dan konferensi internasional menurunkan panas bumi sejak tahun 72 sampai sekarang hasilnya 0. Maka kembali pada agama gimana? Ya monggo, Nabi sudah tahu yang bisa menghentikan datang kiamat kan menurut hadis Bukhari kalau orang semakin ingat Allah. Kapanpun kalau kita selain semakin dekat masjid lah, Allah, dekat Quran, Allah, tidak akan datang kiamat menurut Nabi. Bukan konferensi internasional tiap 2 bulan, sekarang kan jadi Brasil baru selesai. Tidak. Menurut Nabi, kalau orang semakin Allah, tidak akan datang kiamat. Buktinya sudah 50 tahun dipertahankan, hasilnya tidak ada. Cuma bubunya sekarang kan bukan Allah, kan sekarang HP. Dan yang kedua itu tadi, as-sadaqatu tatat fala. Kalau kiamat itu adalah bala yang paling besar, ya monggo. Sebagian rezeki kita, ya kalau tidak zakat, infak, sedekah ya bentuk kemampuan kita, walaupun Rp1.000 menurut Nabi itu kurma disigar dadi loro gak apa-apa kok. Misalnya panjenengan punya nogosari bagi 2, berikan orang yang di pinggir-pinggir jalan nggak bisa makan, itu bagus. 1 ayat bicara hablum Allah bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas, saudara. Makanya disinilah makanya haji tidak perlu 2 kali, tidak ada dasarnya. Lebih baik berikan orang fakir miskin menurut Nabi. Umroh Nabi hanya 2 kali, yang 4 kali, yang 2 kan qadha, saudara sekalian. Lah inilah orang mulai lupa dengan kehidupan yang sederhana seperti Rasulullah SAW yang tidurnya pakai tikar, tiap hari makannya daharnya hanya kurma dengan air zam-zam dan roti kering. Hidup memang harus sederhana karena hidup pasti mati dan yang mati semua ditinggal. Inilah hakikat hidup yang lupa, yang membuat kita mukmin yang kuat di sini. Mudah-mudahan dengan ibadah wajib di masjid ini Allah mengampuni segala dosa dan salah kita.
Muga Gusti Allah memberikan anak kelolaan panjenengan soleh lan solehah. Rumah tangga kita barokah, rezeki kita barokah, umur kita barokah. Semakin terbuka hati kita untuk menerima dawuh Gusti Allah. Sewaktu-waktu kelolaan panjenengan meninggalkan dunia yang fana ini, Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa aqrabihim warham wa anta khairur rahimin.